Di sekolah, Intan tampak murung, tidak ceria seperti biasanya. Meli, Vina, dan Rita, sahabat Intan, merasakan ada yang tidak beres. Saat istirahat, biasanya Intan yang mengajak mereka ke kantin duluan, tetapi kali ini tidak. Intan tetap di bangkunya, melipat tangan di atas meja dan menyembunyikan wajahnya di sana. "Kamu kenapa, Tan?" tanya Meli yang kebetulan sebangku dengan Intan. Vina dan Rita yang duduk di depan mereka pun memutar kursi mereka ke belakang menghadap Intan. "Aku mau dinikahin sama bapak," ucap Intan lirih. Setelah itu air matanya menetes. "Kenapa tiba-tiba dinikahin, Tan? Kamu ketahuan pacaran?" tanya Vina penasaran, karena ketika sahabat Intan tahu kalau bapaknya Intan melarang Intan pacaran. "Enggak, aku juga nggak tahu kenapa bapak tiba-tiba nyuruh aku nikah. Bahkan, aku belum tahu siapa calon suamiku, wajahnya, umurnya, pekerjaannya. Yang aku tahu, aku akan menikah di rumah sakit 2 hari lagi," jelas Intan pada ketika sahabatnya. Meli pun memeluk Intan, begitu juga Vina dan Rita. "Sabar ya, Tan. Mungkin bapak kamu ada alasan lain," ucap Meli menenangkan hati Intan. "Yap, betul. Positif thinking aja, Tan. Kita selalu ada untuk kamu," ucap Rita memberikan semangat. "Iya, Tan. Enak kali nikah. Ada yang nemenin bobo," ucap Vina yang membuat Meli dan Rita ikut tertawa juga. Intan hanya tersenyum mendengarkan candaan Vina. "Yuk ke kantin, lapar nih," ajak Meli. Mereka berempat pun akhirnya berjalan ke kantin bersama. Sesampainya di kantin, seperti biasa, mereka berempat memesan bakso dan es jeruk, makanan favorit mereka. Sambil menunggu pesanan datang, tiba-tiba Adit menghampiri mereka dan duduk di sebelah Intan. "Hai, Tan. Kamu kenapa? Matamu sembab," tanya Adit yang melihat Intan tak seceria biasanya. "Gak apa-apa, Dit. Kamu sudah makan?" tanya Intan mengalihkan pembicaraan. "Sudah. Dari tadi aku nungguin kamu. Kamu kenapa?" tanya Adit penasaran, karena ini pertama kalinya ia melihat Intan seperti ini. Aku agak gak enak badan," ucap Intan berbohong. Ia tak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Adit. Ia tahu Adit dari dulu menyukainya. Bahkan beberapa kali menyatakan cintanya, tetapi Intan menolaknya karena larangan bapaknya. "Kenapa kamu masuk sekolah kalau sakit, Tan? Ayo ke UKS," ajak Adit sambil menarik tangan Intan. "Gak usah, Dit. Aku gak apa-apa kok," tolak Intan. "Ya udah, aku ke kelas dulu. Kalau ada apa-apa, kamu hubungi aku ya," ucap Adit sebelum pergi. Intan pun mengangguk dan tersenyum. Setelah bertemu klien, siang itu Riko menjenguk papanya yang berada di rumah sakit. Setiap wanita yang berpapasan dengannya, entah itu perawat, dokter, atau anggota keluarga pasien langsung jatuh cinta dengan ketampanan dan kegagahan tubuh Riko. Riko ke rumah sakit masih menggunakan kemeja navy dengan setelan jas hitam dan dasi melilit di lehernya. Setelah sampai di ruangan papanya, Riko segera duduk di samping papanya. "Gimana keadaan papa?" tanya Riko dengan lembut dan menggenggam tangan papanya dengan kedua tangannya. "Semakin lemah. Papa rasanya sudah tidak kuat lagi, Rik." "Oh iya, kamu tahu sahabat papa, Pak Ramli kan?" tanya Pak Bambang. "Iya, kenapa, Pak?" tanya Riko. "Papa berniat menikahkan kamu sama anak Pak Ramli, Rik. Papa ingin menjalin hubungan keluarga dengan dia sebelum Papa meninggal," ucap Pak Bambang kepada Riko. "Tidak bisa, Pak. Papa tahu kan, Riko sudah punya Rosa," tolak Riko. "Iya, Papa tahu. Tapi Papa sudah meminta Pak Ramli untuk menikahkan anaknya dan kamu 2 hari lagi di depan Papa, Rik," ujar Pak Bambang. "Gak bisa, Pak. Riko gak mau. Lagian, mengurus pernikahan itu butuh waktu. Tidak bisa dihitung hari," balas Riko. "Lusa, kamu hanya menikah di depan penghulu, Rik. Surat-suratnya bisa kamu urus setelahnya." "Ayolah Riko, kabulkan permohonan Papa untuk yang terakhir," ucap Pak Bambang memohon.
Aku akan memikirkannya lagi, Pak. Aku harus kembali ke perusahaan sekarang. Beristirahatlah. Semoga cepat sembuh, Pak. Ucap Riko sambil mencium punggung tangan papanya.